Menurut orang tua siswa, Pak Ade bilang, jangan-jangan Ibu Sofia ini putus asa, Bu, mendidik anak. Ya sudah, terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi, tanggapannya. Enggak putus asa sih ya Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Dedi langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Dedi Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar enggak tawuran, biar enggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini enggak bagus lah, beginilah, begitu. Oke, Adel. Ya Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan sehingga yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini apa ya, akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Mendikdasmen, Ya, setuju, KPAI, Pak, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya? Enggak semua setuju, saya enggak setuju juga itu. Dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya sudah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu? Nggak sesuai. Kak Seto langsung saja Kak Seto, silakan. Kak Seto. Iya, terima kasih. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan. Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, lingkungan. Nah karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas, tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide, membawa ke dalam lingkungan yang kondusif,
lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya. Siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita ikuti dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka. Tidak yang ditutup-tutupi, disembunyikan dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Dan ini tentu harus ada evaluasi karena pada waktu misalnya apakah nanti ada evaluasi? Ada, semuanya ada. Tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Oke, Kak Seto. Itu yang penting. Kak Seto kan sudah kemudian melihat secara langsung di lokasi, berbicara kepada anak dan juga kemudian kepada orang tua dan lain-lain di sana. Adakah kemudian dilihat janggal di sana, melanggar HAM dan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang beredar saat ini? Iya, jujur saya belum melihat.